Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Suami istri nyaris terkubur longsor yang menimpa satu rumah di Karangasem. Seorang petinju asal Inggris ditangkap polisi karena memukul warga di Gianyar. Selama libur panjang Waisak, PT ASDP menyiapkan sebanyak 28 kapal feri dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 kendaraan. Hujan lebat yang menerjang sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem menyebabkan terjadi lebih dari 4 bencana longsor di sejumlah tempat. Di Desa Kertemandala, Kecamatan Abang, salah satu rumah hancur tertimpa longsor. I Gede Gejor, pemilik rumah sedang menghitung besarnya kerugian karena tembok rumahnya jebol dan sebagian retak. Menurut Gejor, saat itu ia bersama istrinya sedang duduk santai di teras rumah. Tiba-tiba batu besar mulai menggelinding dari atas bukit di belakang rumahnya. Ketika Gejor berusaha membuat aliran air, tiba-tiba tebing di bukit longsor dan menghantam rumahnya. Gejor mengaku hampir saja terkubur hidup-hidup. Oh, tahu nih? Durung kempas apa? Oh, kentan. Lantas nih ke sekitar jam kuda nih ke? Jam 2. Jam 2 napi nih ke? Jam 2 sore nih kan nih. Nggih. Tanda-tandanya pun napi nih ke awalnya nih ke? Awal cang laker ulung niki batu ulung niki besar. Lantas? Lantas yang mereka meliang iya niki iya gede pun kamang niki pun enten keplak dari ke. Mesti niki jelinggingan, keplak dari ke. Terus niki kalau kedengar yang longsor niki kendan. Pak, terseret longsor kan? Nggih, dia longsor yang. Hampir yang dalam semaya niki tabun niki. Hampir. Abet yang ngidang melike jam kecos. Oh, dawak dike Bapak sareng kalih sareng Ibu. Nggih, ibunya niki longsor niki nablok niki kecos mereka. Nah, niki bapake kan niki. Oh, Bapak dan keten metatu napi tan. Dan niki dan sama betiang iwang. Ibu tiada metatu nak kari normal kecos niki. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian yang diderita I Gede Gejor berkisar 150 juta rupiah. Untuk sementara Gejor dan istrinya mengungsi ke rumah kerabatnya di pusat desa karena rumah satu-satunya tidak bisa ditempati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem mencatat terjadi 4 kejadian longsor serupa selain di Desa Kertemandala, Kecamatan Abang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sambangan di Buleleng akhir pekan lalu belajar dengan pengawalan ketat petugas Satpol PP dan kepolisian. Penyebabnya sekolah mereka ditanami pohon pisang dan spanduk buntut sengketa lahan yang menimpa sekolah mereka. Rupanya pemilik lahan dan pihak sekolah hingga kini belum mencapai titik temu sehingga siswa menjadi korban. Petugas lalu mencabut spanduk yang bernada intimidasi serta pohon pisang yang sengaja ditanam. Sengketa tanah antara pemilik tanah dan sekolah sudah berlangsung lama. Proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN hampir selesai, namun pemilik tanah mengajukan penangguhan. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Buleleng dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan warga untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, ini kalau kita di Pemda kan sudah mengajukan ke BPN, sedang proses pendidikan sertifikat. Tetapi dari yang mengklaim ahli waris Pak Sutame kan menunjuk kuasa hukum sudah bersurat ke BPN untuk menunda proses pendidikan sertifikat. Nah, kemarin sudah di tanggal 19 kemarin kan ini sudah dimediasi oleh BPN. Nah, dikembalikan ke kita akan mengundang Pak Sutame sebagai ahli waris untuk menyampaikan opsi-opsi kita di Pemda. Untuk sementara waktu, siswa SD Negeri 2 Sambangan harus bersabar dan belajar dengan pengawalan ketat aparat keamanan hingga sengketa kepemilikan lahan selesai.
Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Setelah 5 hari pencarian, tim SAR darat, laut, dan udara akhirnya Sabtu 10 Mei lalu berhasil menemukan jasad seorang warga negara asing asal Yordania, Hossam Bassa Musa Aliakar. Nelayan setempat menemukan jasad korban yang mengapung di perairan Kedonganan sekitar pukul setengah 9 pagi. Tim SAR yang mendapat informasi langsung bergerak menuju lokasi dengan menggunakan rubber boat dan jet ski dari Pantai Kelan. Korban yang berusia 27 tahun bersama 4 orang temannya saat itu asyik berenang di Pantai Kelan. Tiba-tiba ombak besar menghempas dan menyeretnya ke tengah laut. Teman-temannya berusaha mencarinya namun tidak berhasil. Hanyut di Pantai Batu Black, di mana dalam pelaksanaan operasi SAR hari ke-5 kita mengupayakan dengan penurunan 2 alut, baik itu rubber boat Basarnas dan 1 buah jet ski Basarnas. Pada pukul 08.45 kita mendapatkan informasi dari nelayan bahwa ada jenazah yang terapung-apung. Kita langsung menuju titik koordinat yang diberikan pada pukul 09.05, target dievakuasi di titik koordinat yang diinfokan oleh tim SAR gabungan, di mana untuk jarak dari Pantai Kelan menuju titik ditemukan kurang lebih 12 nautical mile. Untuk target dibawa langsung menuju ke Rumah Sakit Prof. Ngurah dengan menggunakan ambulan Nusa Medika. Pencarian sempat tertunda karena kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi hingga 2 meter. Padahal tim SAR sudah melihat jasad korban. 1 jam kemudian tim SAR mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke Pantai Kelan. Petugas kemudian mencocokkan identitas korban dengan pihak keluarga. Selanjutnya jasad dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah lalu diserahkan ke pihak keluarga. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.